video kali ini kita akan membahas tentang termokimia dan termodinamika. Adapun konsep sistem dan lingkungan. Kita masuk ke sistem. Sistem adalah bagian yang sedang kita pelajari. Contohnya reaksi dalam tabung reaksi. Yang kedua, air yang dipanaskan di gelas. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Contohnya, udara sekitar, meja, dan tangan kita sendiri. Yang ketiga, jenis-jenis sistem. Jenis-jenis sistem terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kita masuk kepada sistem yang terbuka. Yang terbuka artinya bisa bertukar materi dan energi. Maksudnya gimana? Maksudnya jadi kalau sistem terbuka itu zatnya bisa keluar masuk dan panas juga bisa keluar masuk. Nah, sistem tertutup hanya bisa bertukar energi, tidak materi. Jadi kalau misalnya sistem terbuka tadi bertukar materi dan energi, sedangkan sistem tertutup hanya bertukar energi tapi tidak bertukar materi. Maksudnya kalau sistem tertutup zatnya tidak bisa keluar, tapi panas masih bisa berpindah. Contohnya air dalam botol tertutup rapat. Dan sistem terbuka contohnya tadi, air panas di gelas tanpa tertutup. Jadi uap airnya itu keluar dan panasnya juga keluar. Nah, yang ketiga, sistem terisolasi. Tidak bisa bertukar materi maupun energi. Maksudnya, kalau sistem terisolasi itu benar-benar tertutup total. Tidak ada pertukaran sama sekali. Contohnya termos ideal. Jadi panasnya tidak bisa keluar dan energinya juga tidak bisa keluar. Ketiga, kalor atau Ki. Kalor adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Adapun rumusnya yaitu Ki sama dengan M kali C kali delta T dengan keterangan M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Maknanya, jika Ki positif artinya sistem menyerap panas. Ki negatif, sistem melepas panas. Keempat, reaksi eksortem dan endotherm. Eksortem artinya melepas panas, delta H negatif, lingkungan jadi panas. Kenapa bisa? Karena energi yang dilepas saat membentuk ikatan lebih besar daripada energi yang dipakai untuk memutus ikatan. Endotherm menyerap panas, delta H positif, lingkungan jadi dingin karena butuh energi lebih banyak untuk memutus ikatan. Jadi kalau dari tadi exotherm itu melepas panas, kalau endotherm menyerap panas, exotherm delta H-nya negatif, endotherm delta H-nya positif, dan exotherm lingkungan jadi panas, kalau endotherm lingkungan jadi dingin. Yang kelima, entalpi. Entalpi perubahan panas dari reaksi disebut entalpi atau delta H. Jika nilainya positif berarti endotherm, jika nilainya negatif berarti exotherm. Adapun rumusnya yaitu delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Penjelasannya delta H kurang dari 0 berarti exotherm dan delta H lebih dari 0 berarti endotherm. Yang keenam, diagram energi exotherm, energi awal tinggi. Yang kedua, energi akhir rendah. Kalau endotherm, energi awal rendah. Yang kedua, energi akhir tinggi.
Ketujuh, energi ikatan. Energi ikatan adalah energi untuk memutus ikatan. Memutus ikatan sama dengan membutuhkan energi, membentuk ikatan sama dengan melepas energi. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Sebanyak 100 gram air dipanaskan dari suhu 27 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius akibat reaksi eksoterm. Jika jumlah zat bereaksi dari 0,1 mol, tentukan perubahan entalpi atau delta H. Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 100 gram, C sama dengan 4,18 J per G derajat Celcius. Delta T sama dengan dari 37 dikurang 27 sama dengan 10 derajat Celcius dan N sama dengan 0,1 mol. Yang pertama kita menghitung kalor atau Q. Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 100 dikali 4,18 dikali 10 sama dengan 4180 Joule atau 4,18 kJ. Kilojoule. Karena eksorterm jadi Q-nya sama dengan min 4,18 kilojoule. Kita menghitung delta H-nya. Delta H sama dengan Q min Q dibagi N. Delta H sama dengan min 4,18 dibagi 0,1 sama dengan min 41,8 kilojoule per mol. Masuk di contoh soal yang kedua, sebanyak 200 gram air mengalami kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4,18 J per G derajat Celcius, berapakah kalor yang diserap? Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 200 gram, C sama dengan 4,18 dan delta T-nya sama dengan 5 derajat Celcius. Kalor dihitung dari massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Karena suhu naik, berarti sistem menyerap kalor. Dapat dihitung Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 200 dikali 4,18 dikali 5 sama dengan 4180 J atau 4,18 kilojoule. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana energi berpindah dan berubah bentuk, terutama yang bekerja dengan panas atau kalor dan usaha atau kerja. Kalau dijelasin lebih sederhana, termodinamika itu membahas energi itu kemana perginya dan berubah menjadi apa. Misalnya saat kita memasak air, energi dari api berpindah ke air. Atau mesin mobil berjalan, energi panas berubah jadi gerakan. Jadi termodinamika sebenarnya dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke hukum pertama, termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Artinya, kalau energi yang masuk ke sistem, energi itu tidak hilang, tapi berubah jadi bentuk lain. Misalnya, kalor masuk jadi energi dalam, energi keluar
menjadi usaha. Hubungan energi, perubahan energi dalam suatu sistem ditentukan oleh dua hal. Yang pertama kalor atau Q, yang kedua usaha atau W. Secara matematis ditulis delta U sama dengan Q dikurang W. Di mana delta U adalah perubahan energi dalam sistem dan Q adalah kalor yang masuk atau keluar dan W adalah usaha yang dilakukan sistem. Energi dalam adalah total energi yang dimiliki suatu sistem. Energi berasal dari gerakan partikel, getaran, dan energi ikatan. Faktor yang mempengaruhinya yaitu suhu, semakin panas energi semakin besar. Yang kedua, jumlah zat. Yang ketiga, jenis zat. Kalor dalam termodinamika. Kalor adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Arah perpindahan selalu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tandanya Q positif sama dengan menerima panas dan Q negatif artinya sistem menerima melepas panas. Selanjutnya usaha. Usaha dalam termodinamika biasanya berkaitan dengan perubahan volume gas. Jika sistem mengembang melakukan usaha, energi berkurang. Jika sistem memanfaatkan menerima usaha, energi bertambah. Contohnya, gas dipanaskan, mengembang, mendorong piston. Artinya, gas melakukan usaha. Kita masuk ke hukum kedua termodinamika. Hukum kedua menjelaskan bahwa energi punya arah alami. Kalor selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, bukan sebaliknya. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Contohnya es batu, teratur, rendah entropi, air lebih bebas, uap sangat acak, atau tinggi entropi. Jadi, semakin tidak teratur, entropi semakin besar. Dan di alam, sistem cenderung lebih tidak teratur. Dalam kimia, hukum ini juga digunakan dalam bentuk energi bebas atau GIBBS dengan rumus delta G sama dengan delta H dikurangi T kali delta S. Rumus ini digunakan untuk menentukan apakah suatu energi dapat berlangsung secara spontan atau tidak. Kita masuk ke hukum yang ketiga, hukum termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu 0 Kelvin, entropi suatu sistem bernilai 0. Artinya semua partikel diam, sistem sangat teratur. Nah, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Suatu sistem menyerap kalor sebesar 500 Joule dan melakukan usaha sebesar 200 Joule. Berapakah perubahan energi dalamnya? Kita ketahui dulu, menyerap kalor berarti Q positif, melakukan usaha W keluar. Penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus delta U sama dengan Q kurang W. Sama dengan delta U sama dengan 500 dikurang 200, jadi 300 Joule. I just had to let you know you're